Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi data panel. Nah, kita lihat dulu definisi dari data panel. Nah, data panel itu merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara data cross-section dan data time series. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar data time series. Nah, kan kalau data time series itu dia terdiri dari satu objek, tetapi terdiri dari beberapa periode. Periodenya bisa dalam bentuk harian, bulanan, kuartal, atau tahunan. Nah, sedangkan kalau data cross-section itu terdiri dari beberapa objek tetapi waktunya satu. Jadi kebalikannya, data cross-section itu ada beberapa objek, misalkan ada data laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi, itu kan ada 4 objek ya, tapi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau data time series itu meliputi satu objek tetapi terdiri dari beberapa waktu. Nah, sedangkan data panel itu sendiri itu gabungan dari keduanya, yaitu data time series dan data cross section. Jadi karena dia gabungan dari keduanya, makanya terdiri dari beberapa objek dan waktunya pun juga terdiri dari beberapa waktu. Ya, contohnya ini nih struktur data panel. Subjeknya ada 9 ini, ada 9 subjek, yaitu kabupaten kota 1, kabupaten kota 2, sampai dengan kabupaten kota 9. Oke, nah berarti ini subjeknya ada 9 ya. Oke. Nah, untuk waktunya itu oke. Objeknya di sini itu variabelnya itu ada 4, X1, X2, X3 sampai X4 dan waktunya itu dari 2011 sampai 2014. Nah, berarti di sini ada 4 tahun ya waktunya, periode waktunya 4 tahun dan subjeknya itu terdiri dari beberapa kabupaten serta variabelnya ada 4. Nah, ini yang dikatakan dengan struktur data panel. Nah, untuk model regresi data cross section, maka rumusnya adalah YI sama dengan alfa ditambah XI beta ditambah epsilon atau error ya, error ke I gitu. Nah, ini untuk YI-nya. Nah, untuk data time series YT. Nah, kenapa YT? Karena kalau time series itu kan terdiri dari beberapa waktu, sehingga di sini YT. Nah, rumusnya sama saja, alfa ditambah XT dikali beta ditambah ET. Nah, ketika kita gabung ini, maka jadinya YIT, I dengan T digabung, jadinya data ke objek ke I pada waktu ke T. YIT sama dengan alfa ditambah XIT dikali B ditambah error IT gitu. Nah, ini ketika digabung antara data cross section dan data time series. Nah, apa keuntungan penggunaan data panel? Nah, yang pertama itu bisa mengontrol heterogenitas individual. Kan kalau misalkan kita ambil beberapa subjek itu kan jadinya tidak terjadi heterogenitas individual. Yang kedua, memberikan data yang lebih informatif dengan variabel yang lebih, variabilitas yang lebih. Nah, artinya kalau kita hanya mengetahui satu subjek saja kan biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kan. Nah, itu kita jika objeknya lebih banyak, maka datanya itu lebih informatif. Yang ketiga, itu mempelajari perubahan secara dinamis. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak terdeteksi pada data cross section atau data time series. Artinya kan kalau yang tidak terdeteksi di data cross section, artinya waktunya. Waktu beberapa tahun sebelumnya atau beberapa waktu itu tidak terdeteksi. Kalau di time series dia tidak terdeteksi, itu variabel-variabel lainnya atau objek-objek lainnya. Yang kelima itu mengurangi atau bahkan menghilangkan bias yang dihasilkan dari penggabungan beberapa data, beberapa unit cross section ya. Oke. Nah, ini keuntungan penggunaan data panel. Nah, ada beberapa tahapan regresi data panel. Yang pertama kita memilih model regresi data panel gitu. Nah, bagaimana model regresi data panel itu terdiri dari 3, yaitu CHEM, FEM, dan REM. Nah, nanti kita akan pilih dari ketiga ini mana model yang terbaik. Nah, untuk penentuan model terbaik, kita melakukan uji Chow test, uji Lang-Rank multiplier, dan uji Hausman test.
Nah, ketika sudah terpilih model yang terbaik, kita akan uji modelnya, yaitu seperti biasa kita uji normalitasnya, uji multicolnya, uji hetero, uji autokorelasi. Nah, kalau sudah melewati uji asumsi klasik, maka baru kita interpretasi, kita uji F, uji T, cari R square-nya, dan cari persamaan regresinya. Nah, untuk estimasi model regresi data panel, yang pertama, intercept dan koefisien slope adalah konstan sepanjang waktu dan individu. Yang kedua, koefisien slope konstan tetapi intercept berbeda antar individu. Yang ketiga, koefisien slope konstan tetapi intercept berbeda antar individu dan waktu. Yang keempat, semua koefisien berbeda antar individu. Yang kelima, intercept dan koefisien slope berbeda antar individu dan waktu. Jadi ada beberapa estimasi model regresi data panel, nanti kita tinggal pilih yang mana. Nah, untuk regresi data panel atau kita singkat dengan RDP, itu tujuannya apa? Untuk membangun model dengan memprediksi nilai intercept dan slope. Jadi slope itu kemiringan atau perubahan gitu, perubahannya yang berbeda. Contoh pada setiap wilayah atau perusahaan. Jadi perbedaan nilai intercept pada setiap wilayah atau perusahaan biasanya berbeda dan di setiap periode waktu tertentu. Nah, model RDP itu seperti ini ya. YIT itu kan terdiri dari YI1, YI2 sampai YIT. Sama dengan XIT, matriksnya seperti ini. Terus nilai betanya, nilai errornya. Nah, ini keterangannya ya. Nah, untuk model regresi data funnel tadi kan ada 3, CEM, FEM, dan REM. Nah, untuk kepanjangan dari CEM itu sendiri, Common Effect Model. Kalau FEM itu Fixed Effect Model, dan REM itu Random Effect Model. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk Common Effect Model itu data digabungkan tanpa memperhatikan individu dan waktu. Jadi kita tidak memperhatikan waktunya lagi. Nah, untuk alfanya itu sama di setiap individu maupun di setiap waktu. Nah, persamaan regresi CEM itu seperti ini, YIT sama dengan alfa ditambah XI dikali B ditambah X2 dikali B2 ditambah XK dikali B beta K ditambah EIT gitu. Nah, kenapa tidak pakai T? Karena dia tanpa memperhatikan individu dan waktu. Sedangkan kalau untuk fixed effect model, itu metode estimasi regresi dengan asumsi bahwa nilai intercept dari unit cross section atau time series berbeda, namun dengan slope koefisien yang tetap. Nah, mengestimasi dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Jadi nanti kita akan gunakan variabel dummy-nya untuk melihat perbedaan intercept-nya. Jadi persamaan regresi FEM itu seperti ini, YI sama dengan DI dikali alfa I ditambah XI beta ditambah EI. Nah, D di sini adalah variabel dummy. Nah, untuk random effect model, estimasi dilakukan dengan model komponen error atau model efek acak. Jadi kita pakai komponen errornya. Nah, asumsi dalam model REM adalah konstanta alpha I itu merupakan variabel random. Persamaan regresi dalam REM itu YIT sama dengan alpha I ditambah X aksen IT kali B ditambah epsilon IT gitu. Nah, karena ini disebut random artinya kan dia tidak tetap ya, maka di sini X-nya pun menggunakan IT, errornya pun menggunakan IT. Nah, untuk menentukan model terbaik, kita akan memakai CEMK, REMK, atau FEM. Untuk uji COW itu untuk menguji yang mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Gitu. Mana yang terbaik antara dua ini. Nah, jika H0 itu model yang sesuai dengan CEM. Berarti H0 itu model terbaiknya CEM. Ketika menerima H1 berarti model yang terbaik adalah FEM. Nah, untuk uji Hausmann itu untuk melihat yang mana yang model terbaik antara FEM dan REM. Jadi ketika H0 diterima berarti model yang terbaiknya adalah REM. Ketika H1 yang diterima berarti model yang terbaiknya adalah FEM. Nah, untuk uji Lagrange multiplier, pengujiannya untuk menguji model terbaik antara CEM atau REM. Nah, hipotesisnya H0 itu model yang sesuai adalah CEM, H1 model yang sesuai itu adalah REM. Nah, nanti kita lihat contohnya di aplikasi program R-nya. Nah, untuk uji asumsi klasiknya tadi udah ada 4 ya, uji normalitas, multicol, hetero, dan autokorelasi. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesisnya itu nanti ada
uji F dan uji T. Yang kedua itu ada koefisien determinasi. Nah, pengujian parameter model regresi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita lihat dulu untuk uji F. Uji F itu uji untuk menentukan apakah ada hubungan linear antara variabel respon dengan variabel prediktor. Oke, kita ingin melihat hubungannya secara bersama-sama. Nah, jadi uji F itu uji secara keseluruhan untuk kecukupan modal. Jadi uji F itu sama seperti biasa, uji-uji F biasa, kita ingin melihat secara simultan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan kalau uji T itu uji parsialnya, pengujian yang dilakukan satu per satu. Misalkan X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Nah, ini untuk uji hipotesisnya. Sedangkan untuk uji asumsi klasik, ini tadi ya uji normalitas, uji hetero, uji multikol, uji autokorelasi. Nah, penjelasannya, jadi sebenarnya sama aja ya, seperti uji asumsi klasik sebelumnya yang sudah kita pelajari. Uji normalitas itu tujuannya untuk melihat apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE atau Baseliner Unbiased Estimator. Pada regresi data panel, uji normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, tetapi dengan pendekatan GLS. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Nah, untuk uji hetero, itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jadi uji ini hanya akurat jika Anda lakukan untuk data cross section. Jadi data panel memiliki ciri-ciri yang lebih dekat ke data cross section daripada data time series, sehingga uji heteroskedastisitas wajib dilakukan untuk pendekatan OLS. Nah, pendekatan GLS berguna untuk menyembuhkan gejala heteroskedastisitas sehingga model REM diasumsikan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Untuk uji multikol, seperti biasa tujuannya untuk melihat korelasi antar variabel bebas, apakah terjadi korelasi atau tidak. Untuk uji autokorelasi itu residual independen hanya akan terjadi pada model regresi linear data time series. Jika data cross section dan data panel maka tidak dibutuhkan. Nah, uji autokorelasi ini dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen, di mana asumsi independen yang berarti tidak adanya autokorelasi pada residual atau residual bersifat saling independen. Jadi dia tidak saling berpengaruh gitu. Nah, ini tabel uji prasyaratnya. Nah, untuk model OLS itu yang mana? OLS itu model FEM dan CHEM gitu ya. Untuk model Venn dan CHEM, uji normalitasnya tidak perlu, sedangkan untuk uji GLS atau uji REM itu perlu kita lakukan uji normalitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas untuk FEM dan REM itu perlu dilakukan, sedangkan untuk model REM itu tidak. Nah, untuk uji multikol itu untuk OLS dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, ya kan uji multikolonaritas itu kita ingin melihat pengaruh variabel bebas antar variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya hanya satu kan tidak ada berarti variabel lain yang akan mempengaruhi. Nah, untuk uji autokorelasi itu tidak perlu di model data panel. Jadi hanya 3 saja ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai data panel. Silahkan cari referensi-referensi yang lain untuk menambah pengetahuan kalian mengenai regresi data panel. Oke, sekian. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.